Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai hukum Newton, serta penerapan dari hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Sejarah hukum Newton. Hukum Newton ini ditemukan oleh ilmuwan fisika bernama Sir Isaac Newton, di mana benda di alam semesta ini dapat bergerak, diam, dan sebagainya tidak terjadi secara tiba-tiba. Namun, hukum gerak Newton ini menjelaskan penyebab gerak tersebut dapat terjadi, di mana karya besar Newton ini dituang dalam bukunya pada tahun 1687. Hukum Newton sendiri ini menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak yang disebabkannya. Hukum Newton menjadi dasar kinematika dan dinamika benda-benda di alam semesta yang merupakan hukum utama untuk menjelaskan gerak benda di alam maupun benda buatan manusia. Hukum Newton ini terbagi menjadi 3 hukum dasar, yaitu hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Pembahasan terkait ketiga hukum tersebut akan dijelaskan lebih rinci sebagai berikut ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai hukum 1 Newton yang menyatakan bahwa semua benda cenderung mempertahankan keadaannya. Maksud dari hukum ini adalah benda yang diam tetap diam dan benda yang bergerak tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Hukum 1 Newton ini mendefinisikan adanya sifat kelembaban benda. Karena sifat kelembaban ini, maka benda cenderung mempertahankan keadaan geraknya. Secara matematis, hukum 1 Newton dinyatakan bahwa resultan gaya yang dihasilkan sama dengan 0 atau sigma F sama dengan 0. Kemudian, hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton menjelaskan perubahan suatu gerak benda. Perubahan dari gerak selalu berbanding lurus terhadap gaya yang dihasilkan dan memiliki arah yang sama dengan garis normal dari titik singgung gaya benda. Bunyi dari hukum 2 Newton yaitu jika resultan gaya yang bekerja pada benda tidak sama dengan 0, benda akan mengalami percepatan yang arahnya sama dengan arah resultan gaya. Secara matematis dinyatakan sebagai berikut, yaitu sigma F sama dengan M dikali A, di mana F itu menyatakan besarnya gaya dalam satuan Newton, M itu menyatakan massa benda dengan satuan kilogram, dan A merupakan percepatan yang dialami oleh benda dengan satuan meter per sekon kuadrat. Hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton mengungkapkan keberadaan gaya reaksi yang sama besar dengan gaya aksi, tetapi memiliki arah yang berlawanan. Contohnya, ketika kamu mendorong dinding menggunakan tangan, maka pada saat bersamaan, dinding mendorong tanganmu dengan gaya yang sama, tetapi berlawanan arah. Bumi menarik tubuh kamu dengan gaya yang sama dengan berat tubuhmu, maka pada saat bersamaan, tubuh kamu juga menarik bumi dengan gaya yang sama besar tetapi berlawanan. Contoh lainnya, pada saat kita melangkah berjalan, maka gaya yang dilakukan tanah pada kaki ini sebagai reaksi, sedangkan gaya yang dilakukan kaki pada tanah sebagai aksinya. Penerapan hukum-hukum Newton yaitu pada gaya gesek, gerak dalam bidang datar dan miring, serta gaya pada pegas. Kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama adalah gaya gesek. Gaya gesek muncul karena dua buah benda atau lebih saling bersentuhan. Atau istilah lainnya, gaya gesek merupakan gaya yang berarah melawan gerak benda. Gaya gesek dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu gaya gesek statis. Gaya gesek statik muncul di permukaan antara dua benda
yang bersinggungan jika gaya eksternal yang bekerja pada sistem belum menyebabkan pergerakan benda satu sama lain. Di mana kita uraikan komponen-komponen gaya yang bekerja, yakni gaya yang mari kita uraikan bersama komponen gaya yang bekerja pada benda tersebut, di mana W ini selalu menuju ke pusat bumi, kemudian gaya normal selalu menuju ke atas. Selanjutnya gaya yang diberikan sebesar F ini berada di arah kanan, kemudian gaya gesek statis atau gaya gesek ini akan selalu berlawanan dengan gaya yang diberikan arahnya, sehingga gaya gesek menuju ke arah. Secara matematik, maka gaya gesek statik dapat kita peroleh berdasarkan nilai koefisien gaya statik dikalikan gaya normalnya. Berikutnya, gaya gesekan kinetik. Gaya gesek kinetik bekerja pada benda yang bergerak. Nilainya selalu tetap dan tidak bergantung pada kecepatan atau percepatan suatu benda, dan tidak ada nilai maksimumnya. Gaya gesek kinetik diperoleh dari nilai mu k dikalikan terhadap gaya normalnya. Karena gaya gesek kinetik ini bekerja pada benda yang bergerak, maka akan berlaku hukum kedua Newton, yaitu sigma F sama dengan m dikalikan percepatannya. Kita masuk ke contoh soal. Di sini ada sebuah benda bermasa 20 kg terletak pada sebuah bidang datar dengan koefisien gesekan kinetiknya itu adalah 0,25 dan percepatan gravitasinya diketahui 10 meter per sekon kuadrat. Jika benda ditarik dengan gaya sebesar 100 Newton, tentukan percepatan benda apabila arah gaya F, yaitu yang pertama yang ditanyakan adalah gaya percepatan benda ketika arah gaya F-nya mendatar. Kemudian yang kedua, ketika gaya F-nya ini akan membentuk sebuah sudut theta, yaitu cos theta sebesar 3/5. Penyelesaiannya, kita uraikan terlebih dahulu komponen gaya yang bekerja pada sumbu Y dan kemudian kita tinjau pada sumbu X. Mari kita lihat bersama untuk gaya yang bekerja pada sumbu Y, di mana berlaku hukum 1 Newton, yaitu jumlah resultan gaya sama dengan 0, yaitu sigma F sama dengan 0. Pada komponen-komponen gaya yang bekerja pada sumbu Y, maka dilihat bahwa nilai M itu bernilai positif, ya. Kita berpatokan pada sumbu atau koordinat kartesian, di mana sumbu Y positif itu selalu berada di atas, kemudian nilai negatif itu ketika dia tanda panahnya ke bawah. Maka gaya yang bekerja pada sumbu Y yaitu N min W sama dengan 0. Maka ketika kita pindah ruaskan nilai W-nya, maka N sama dengan W. Nilai W sendiri itu diperoleh dari M dikalikan G, sehingga massa yang diketahui adalah 20 dan gravitasi 10, maka gaya normal yang bekerja pada sumbu Y sebesar 200 Newton. Berikutnya adalah kita akan menghitung komponen-komponen gaya yang bekerja pada sumbu X, ya. Jadi yang arahnya ke kanan dia bernilai positif, sedangkan yang ke arah kiri dia akan bernilai negatif. Sigma F ini yaitu yang pertama adalah F yang bekerja pada benda, ya, itu nilainya positif, ya, sehingga F min FK gaya gesek kinetiknya sama dengan M dikali A. Nah, untuk menentukan nilai FK atau gaya gesek, maka kita dapat peroleh dengan rumus mu K dikali N. Mu K itu sendiri diketahui, ya, yaitu sebesar 0,25. Kemudian gaya normalnya kita sudah dapatkan yaitu 200 Newton. Maka gaya gesek pada benda tersebut sebesar 50 Newton.
Newton. Selanjutnya kita masukkan saja ke nilai Fk pada gaya yang bekerja pada sumbu X. Maka 100 dikurangi 50 sama dengan masanya 20A, maka nilai A-nya itu kita peroleh sebesar 2,5 meter per sekon kuadrat. Artinya gaya atau percepatan benda ketika arah gayanya mendatar itu sebesar 2,5 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya kita akan menentukan besarnya percepatan benda jika dikenai sebuah gaya yang membentuk sudut cos 3/5. Berarti kita asumsikan gaya yang dikenai oleh sebuah benda ini dia membentuk sebuah sudut, ya, sudut tertentu yaitu theta. Maka kita bisa uraikan terhadap sumbu X, Fx karena dia diapit oleh sudut maka menjadi F cos theta. Selanjutnya ketika kita uraikan pada sumbu Y maka dia menjadi F sin theta. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan menghitung jumlah gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y. Karena gaya yang bekerja pada sumbu Y tetap, maka berlaku hukum 1 Newton, sehingga sigma F itu sama dengan 0. Kemudian yang berada di sumbu Y positif gitu ya, maka dia akan bernilai plus. Yang dia berada di negatif, ya koordinat negatif atau sumbu Y negatif, maka dia bernilai min. Maka sigma F nya itu adalah N gaya normal kita jumlahkan terhadap komponen gaya sumbu Y yaitu F sin theta dikurangi dengan W sama dengan 0. Kemudian kita pindah ruaskan, maka menjadi N sama dengan W min F sin theta. Nah, selanjutnya adalah W itu rumusnya adalah M dikali G. Kemudian F nya itu adalah 100. Kemudian cos yang terbentuk itu adalah 3/5. Cos itu samping miring gitu ya. Maka untuk menentukan nilai sinnya gitu ya, sin itu kan depan samping, sehingga kalau kita menggunakan Pitagoras gitu ya, maka depannya itu nilainya 4, kemudian sampingnya itu nilainya 5, sehingga sin theta itu nilainya adalah 4/5, sehingga gaya normalnya ini kita bisa peroleh sebesar 120 Newton. Setelah kita sudah menghitung besarnya gaya yang bekerja pada sumbu Y, maka selanjutnya adalah kita akan menentukan komponen gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X. Karena pada sumbu X benda tersebut bergerak, maka akan berlaku hukum 2 Newton yang berbunyi sigma F itu sama dengan M dikali A. Maka kita tinjau gaya yang bekerja pada sumbu X yaitu F cos theta ya dikurangi dengan gaya gesek kinetiknya sama dengan M dikali A. Maka F cos theta nya itu adalah 103/5 min Fk nya itu adalah mu K dikali gaya normal, dimana diketahui bahwa mu K nya itu senilai 0,25, gaya normalnya itu 120, sehingga gaya gesek kinetiknya itu sebesar 30 Newton. Kita substitusikan ya, sehingga min Fk itu menjadi min 30 sama dengan 20A. Nah, di sini nilai A-nya itu kita bisa peroleh dari 60 min 30 dibagi 20, yaitu sebesar 1,5 meter per sekon kuadrat. Sehingga percepatan benda yang dikenai gaya yang membentuk sebuah sudut ya, sudut cosnya itu 3/5 akan memiliki percepatan sebesar 1,5 meter per sekon kuadrat. Kita akan menentukan besarnya gaya gesek pada bidang miring ya. Pada kasus berikut ini akan membahas sifat gerak benda yang berada pada sebuah bidang miring ya, yang pada gambar terlihat.
Nah, kasus di sini yaitu balok yang bergerak mengalami gesekan dengan bidang miringnya. Jadi langkahnya adalah kita uraikan terlebih gaya-gaya yang bekerja ya pada bidang miring. Yang pertama adalah W, gaya berat itu selalu menuju ke pusat bumi. Akibatnya dia akan membentuk sebuah sudut, maka di sini akan membentuk sebuah W cos theta. Nah, yang tidak diapit oleh sudut maka dia menjadi W sin theta, di mana arah gaya gesek itu selalu berlawanan arah terhadap gaya atau percepatannya ya, sehingga FK-nya itu menuju ke arah kiri. Nah, kemudian ketika kita akan menentukan besarnya gaya gesek kinetiknya, maka kita bisa menggunakan rumus FK sama dengan mu K dikali M. Sedangkan untuk jumlah resultan gaya yang bekerja pada sumbu Y-nya itu adalah sigma F-nya itu sama dengan 0, maka M ya bernilai positif, kemudian dikurangi dengan W cos theta-nya sama dengan 0. Maka gaya normalnya itu kita bisa tentukan dengan menggunakan Mg cos theta. Nah, bagaimana ketika kita akan meninjau gaya yang bekerja pada sumbu X? Maka kita uraikan dengan menggunakan hukum 2 Newton. Itu sigma F itu sama dengan M dikali A. Maka sigma F-nya itu yang bekerja adalah W sin theta, kemudian dikurangi dengan gaya gesek kinetik sama dengan M kali A. Nah, tinggal kita substitusikan atau kita jabarkan ya. W-nya itu adalah M kali G sin theta, kemudian min FK-nya itu kita bisa peroleh dari mu K dikali M sama dengan M kali A. Sehingga percepatan benda pada saat meluncur pada bidang miring ya, itu akan dihasilkan nilai G sin theta min mu K cos theta. Ini adalah nilai percepatan benda yang meluncur pada bidang miring ya, dimana kasusnya adalah benda tersebut akan mengalami gesekan terhadap lantainya. Gaya gesek pada bidang katrol ya. Untuk gaya gesek pada bidang katrol ini kita dapat melihat sistem ya, pada sistem katrol bidang datar itu akan menerapkan hukum Newton, baik hukum Newton 1, hukum Newton 2 maupun hukum Newton 3. Objek yang terlibat pada sistem katrol pada bidang datar adalah dua benda yang terhubung oleh tali dan melalui sebuah katrol, gitu ya. Maka di sini ada sebuah tali ya, maka dia akan menimbulkan aksi reaksi. Maka di sini adalah tanda panahnya saling berlawanan ya. Jadi sini aksi reaksi, maka tegangan talinya itu adalah saling berlawanan satu sama lain. Kemudian karena benda tersebut percepatannya itu menuju ke pusat bumi ya, jadi dia bergerak dari sumbu X kemudian turun ke bawah ya. Kemudian nilai gesek kinetiknya itu akan berlawanan terhadap arah kecepatannya, maka nilai gaya geseknya itu menuju ke arah kiri. Nah, selanjutnya adalah kita tinjau dulu gaya yang bekerja pada sumbu Y-nya. Yaitu gaya yang bekerja pada sumbu Y itu kita tinjau di benda A. Ya, maka sigma Fy sama dengan 0, maka Na dikurangi dengan Wa sama dengan 0. Sehingga Na-nya itu adalah Na dikali G. Sedangkan untuk gaya gesek statisnya di sini ini gaya gesek kinetiknya ya pada benda itu didapatkan dengan mu K Ma kali G. Kemudian selanjutnya adalah kita mau menentukan percepatan sistem. Ya, percepatan sistemnya itu dengan hukum 2 Newton, maka sigma F itu sama dengan Ma plus Mb ya, massa totalnya dikali dengan percepatannya. Nah, untuk sigma F-nya yaitu resultan dari gayanya itu kita bisa tinjau pada seluruh sistem ya. Jadi yang panahnya searah dengan percepatan dia bernilai positif, kemudian yang berlawanan arah dengan percepatan maka dia nilainya negatif.
sehingga kita bisa lihat ya dari WB terlebih dahulu ya, benda B terlebih dahulu, maka WB itu searah dengan A, maka dia bernilai positif. Kemudian T-nya itu berlawanan, dia berarti menjadi min T plus T. Kemudian di sini min T plus T lagi, kemudian min FK sama dengan MA plus MB kali A. Kemudian min T plus T, tegangan talinya itu akan saling menghilangkan ya, maka yang tersisa tinggal WB min FK. Kita uraikan, WB itu nilainya adalah MB kali G, FK itu nilainya adalah mu K MA kali G. Maka nilai percepatan yang dihasilkan adalah tanda kurung buka ya, MB min mu K MA di kurung tutup dikalikan terhadap gaya gravitasinya, kemudian kita bagi terhadap massa totalnya yaitu MA plus MB. Jadi sehingga balok A dan balok B itu akan bergerak bersama-sama sehingga memiliki percepatan yang sama, yaitu dengan nilai percepatan yang ini ya. Dan kita akan membahas mengenai gaya pada sebuah pegas. Gaya pada pegas ini merupakan gaya tarik yang ditimbulkan oleh pegas yang bersifat elastis. Sifat elastis ini dimiliki oleh benda yang apabila diubah bentuknya menjadi kemudian dilepaskan, maka benda itu akan kembali ke keadaan atau bentuk semula. Apabila gaya F diperbesar terus, maka pegas bertambah panjang ya, delta L, dan tidak kembali ke bentuk semula setelah gaya dihilangkan. Nah, ini disebut sebagai batas elastisitas atau kelentingan pada pegas. Perubahan bentuk dan ukuran benda itu bergantung pada arah dan letak gaya luar yang diberikan. Ada beberapa jenis deformasi yang bergantung pada sifat elastisitas benda, yaitu kita dapat mengenal definisi dari tegangan atau stres, kemudian regangan atau strain, kemudian yang terakhir adalah modulus elastis atau modulus Young. Kita bahas terlebih dahulu definisi dari tegangan ya. Jadi tegangan itu merupakan gaya yang bekerja tiap satuan luas penampang. Artinya adalah kita definisikan dengan tau yang memiliki satuan Newton per meter kubik gitu ya. Jadi persamaan matematisnya itu adalah tau sama dengan F dibagi A. Kemudian strain atau regangan itu didefinisikan sebagai perbandingan antara penambahan panjang benda yaitu delta L terhadap panjang mula-mula yaitu L0, sehingga semakin besar tegangan pada sebuah benda atau semakin besar strainnya, maka jadi semakin besar tegangannya maka akan semakin besar juga regangannya. Artinya adalah delta L-nya itu akan semakin besar. Nah, kemudian modulus elastisitas atau modulus Young itu merupakan perbandingan antara tegangan dengan regangan yang dialami oleh suatu benda, sehingga E sama dengan F per A ya, kita bagi menjadi delta L per L0, maka rumusnya adalah F kali L0 dibagi A dikali delta L, di mana modulus Young ini memiliki satuan Newton per meter persegi. Selanjutnya ya, di samping kita mengenal energi potensial gravitasi, energi potensial lain yang dapat kita jumpai itu adalah terdapat pada energi potensial pegas. Misalkan sebuah benda ya, kita ikatkan di ujung sebuah pegas, benda kemudian ditarik sehingga pegas akan bertambah panjang ya sebesar X dari posisi setimbang, maka berdasarkan hukum Hooke gitu ya, yang menyatakan bahwa gaya yang dilakukan pegas pada sebuah benda itu memenuhi persamaan F sama dengan K dikali delta L, di mana
K ini menyatakan nilai konstanta pegasnya, gitu ya. Nah, kemudian untuk energi potensialnya ini dapat dilihat pada grafik gitu ya. Misalkan di sini ada nilai F-nya dan terhadap nilai delta L, maka kita bisa menentukan besarnya energi potensial pada daerah atau luasan yang diarsir. Di sini adalah kita bisa melihat nilainya setengah dikali alas dikali tinggi, atau setengah dikali delta L dikali F ya. Maka nilai akhirnya itu adalah EP-nya, itu kita bisa menentukan besarnya energi potensial pada sebuah pegas itu dengan rumusan setengah kali K kali delta L kuadrat, dimana satuannya itu Joule ya. Nah, secara umum jadi rangkaian pegas itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Di sini untuk rangkaian pegas itu akan berlaku hukum Hooke ya. Jadi untuk penyelesaiannya itu adalah berbanding terbalik dengan kita menyelesaikan rangkaian listrik. Jadi ketika susunan pegas ini seri gitu ya, K1 dan K2 nya itu susunannya seri, maka kita bisa selesaikan atau mencari nilai K totalnya itu adalah 1/Ks sama dengan 1/K1 plus 1/K2, atau jika kasusnya nilai K nya itu lebih dari 2, maka tinggal kita jumlahkan saja sesuai dengan konstanta pegas yang diketahuinya. Selanjutnya ketika dia pegasnya itu disusun secara paralel, maka kita bisa menentukan nilai konstanta pegas totalnya itu tinggal kita jumlahkan saja. Misalnya yaitu di sini terdapat 2 buah pegas ya dengan nilai konstanta tertentu yang disusun secara paralel, maka nilai Kp-nya itu adalah K1. Kemudian di sini ada sebuah contoh soal. 3 buah pegas masing-masing konstantanya itu adalah K1-nya itu 20 Newton per meter, K2-nya itu 30 Newton per meter, dan K3-nya itu 60 Newton per meter. Digantungi beban sebesar 2.200 gram ya, di sini massanya. Kemudian hitunglah energi potensial jika pegas disusun secara, yang pertama adalah ketika pegasnya disusun secara paralel, yang kedua adalah ketika pegasnya disusun secara seri. Langkah-langkah dalam penyelesaian soal ini, maka kita terlebih dahulu ya menghitung K paralelnya terlebih dahulu, dimana konstanta pegas paralel itu adalah kita dapatkan dengan menjumlahkan nilai konstanta pegasnya, yaitu K total yaitu K1 plus K2 plus K3, maka diperoleh nilai 110 Newton per meter. Kemudian kita bisa menghitung gayanya, yaitu gayanya itu sama dengan W ya, maka diperoleh rumus M kali G, sehingga nilai F-nya itu adalah sebesar 22 Newton. Nah, kemudian kita bisa masukkan ke persamaan hukum Hooke, yaitu F sama dengan K kali delta L, sehingga delta L-nya itu adalah nilai gaya dibagi terhadap nilai konstanta pegasnya, sehingga diperoleh nilai 0,2 meter. Kemudian untuk menghitung energi potensial, maka kita sudah mendapatkan nilai K dan delta L-nya saja ya, tinggal kita masukkan ke dalam persamaan umumnya, yaitu setengah kali K kali delta L kuadrat, sehingga nilai setengah K-nya itu 110, kita kalikan terhadap 0,2 kita kuadratkan, sehingga energi potensial pada pegas yang disusun secara paralel ya, 3 buah pegas dengan konstanta pegasnya yang berbeda-beda, diperoleh energi potensialnya sebanyak 2,2 Joule. Untuk kasus yang kedua, yaitu apabila pegas disusun secara seri, itu penyelesaiannya pun sama gitu ya. Hanya saja untuk menghitung K totalnya itu tinggal kita sederhanakan dengan rumus 1/Ks sama dengan K per 1/K1 plus 1/K2 plus 1/K3. Kita masukkan saja, kemudian kita samakan penyebutnya, yaitu di sini kita samakan
penyebutnya menjadi 60 sehingga diperoleh KS-nya itu adalah 60 dibagi 6, yaitu konstanta pegas serinya itu adalah sebesar 10 Newton per meter. Kemudian kita hitung gayanya ya, sama, yaitu 22 Newton. Selanjutnya kita masukkan ke hukum Hooke atau persamaan hukum Hooke untuk menentukan besarnya delta L atau perubahan panjang pada pegas tersebut, yaitu delta L-nya diperoleh 2,2 meter. Selanjutnya kita bisa menghitung besarnya energi potensial karena kita sudah mendapatkan nilai dari konstanta pegasnya dan juga pertambahan panjang pada pegas. Maka energi potensial pada pegas ya yang disusun secara seri itu sebesar 24,2 Joule. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini dan semoga dapat bermanfaat.